Coba kalian tanya ke bapak atau ibu kalian. Di tahun 80-90-an, merek elektronik apa yang paling sering nangkring di rumah tangga Indonesia? Kalau jawabannya bukan National atau Sony, pasti jawabannya adalah Gold Star. Mulai dari TV tabung tebal dengan panel kayu di pinggirnya, kulkas yang bunyinya nyaring tapi dinginnya minta ampun, sampai radio tape kompo buat dengerin kaset pita Niki Ardila. Gold Star adalah simbol kemajuan teknologi kelas menengah ke bawah di Indonesia pada masanya. Tapi, pernahkah kalian menyadari kemana perginya merek TV, radio tape, dan kulkas legendaris yang dulu hampir pasti ada di setiap rumah keluarga Indonesia di tahun 80 dan 90-an? Banyak yang mengira mereka bangkrut, tersingkir oleh kerasnya zaman. Tapi faktanya, mereka tidak hancur. Justru mereka melakukan salah satu manuver bisnis dan rebranding paling jenius dalam sejarah industri teknologi. Merek yang dulu identik dengan barang murah ini berevolusi menjadi raksasa global, yang hari ini layarnya mungkin sedang kalian tatap. Siapkan kopi kalian. Di video kali ini kita akan memutar waktu, membahas sejarah epik, masa kejayaan, persaingan berdarah, dan rahasia terbesar di balik merek Gold Star. Kisah ini tidak dimulai dari sebuah laboratorium elektronik canggih, melainkan dari sebuah krim wajah. Pada tahun 1947, seorang pengusaha visioner bernama Ko In Hui mendirikan perusahaan bernama Lucky Chemical Industrial Corp. Produk pertamanya adalah krim kosmetik bernama Lucky Cream yang laris manis di Korea Selatan. Kesuksesan ini membuat perusahaan memproduksi kemasan plastiknya sendiri, menjadikan mereka pionir industri plastik di Korea. Namun ambisi Ko In Hui tidak berhenti di plastik. Setelah Perang Korea berakhir, negara itu butuh pembangunan dan modernisasi. Ko melihat masa depan ada di teknologi. Maka pada 1 Oktober 1958, ia mendirikan anak perusahaan baru yang fokus pada perangkat elektronik. Namanya Gold Star Co. Ltd. Di tahun 1959, Gold Star mencetak sejarah dengan memproduksi radio pertama buatan Korea Selatan, model A511. Meski awalnya diremehkan dan dianggap barang murahan dibanding buatan Amerika atau Jepang, namun ini bukan sekedar radio, ini adalah simbol kebangkitan teknologi sebuah bangsa. Sukses dengan radio, mereka tancap gas. Mereka membuat telepon pertama Korea, 1961, kulkas pertama, 1965, dan televisi hitam putih pertama, 1966. Gold Star dengan cepat menjadi tulang punggung revolusi industri Korea Selatan. Masuk ke dekade 1980-an, Gold Star mulai melakukan ekspansi global secara masif, termasuk ke Indonesia. Di masa inilah, masa kejayaan mereka benar-benar tak terbendung. Kenapa Gold Star bisa sangat laku di Indonesia? Jawabannya ada pada strategi pricing dan durability. Saat itu, masyarakat Indonesia sedang dalam masa transisi ekonomi. Banyak keluarga mulai mampu membeli barang elektronik, tapi merek Jepang atau Eropa harganya selangit. Disitulah Gold Star datang bagai pahlawan. Mereka menawarkan barang elektronik dengan kualitas yang bandel alias awet, desain yang mewah, tapi dengan harga yang jauh lebih miring. Gold Star bukan sekedar merek, ia adalah tiket bagi jutaan keluarga Indonesia untuk menikmati hiburan modern di ruang tamu mereka. Mari bernostalgia sejenak dengan 5 produk elektronik Gold Star yang ikonik dan melegenda. TV tabung Gold Star. TV sejuta umat era 80-90-an ini khas dengan pinggiran bodi berstiker motif kayu klasik dan tombol channel yang berbunyi ceklek. Jurus paling ajaibnya, kalau gambar banyak semut, tinggal pukul sedikit atasnya, langsung jernih. Kulkas Gold Star. Saksi bisu pembuatan es lilin zaman dulu yang berdesain retro dengan warna pudar atau motif bunga. Kompresornya berisik bagai tank dan bunga esnya cepat menumpuk, tapi mesinnya terbukti awet hingga puluhan tahun. Radio tape kompo atau boombox Gold Star. Andalan anak muda nongkrong dan bapak-bapak senam pagi. Bentuknya kotak besar dilengkapi dual cassette deck, radio AM/FM, dan fitur bass boost yang dentumannya terasa sampai ke dada. AC kotak atau window type Gold Star. Sebelum era AC split yang ramping, AC kotak ini adalah lambang kemewahan kamar tidur. Pemasangannya ekstrim karena harus menjebol tembok, menggunakan knop putar manual. VCR atau Video Cassette Recorder Gold Star.
mesin pemutar kaset VHS andalan untuk menonton film bajakan atau dari lapak rental. Terkenal dengan bodi hitam besinya dan momen horor saat mesin ini tiba-tiba mengunyah pita kaset pinjaman sampai kusut. Di era tersebut, Goldstar sukses tertanam di memori kolektif masyarakat sebagai merek elektronik bandel yang ramah di kantong. Tentu saja jalan Goldstar tidak mulus. Di era 80-an dan 90-an, pasar elektronik Indonesia adalah medan perang yang sangat brutal. Pesaing utama Goldstar bukan pemain ecek-ecek. Mereka harus berhadapan langsung dengan raksasa Jepang. Lawan kelas atas, Sony. Sony memegang tahta sebagai raja elektronik premium dengan TV Trinitron-nya. Gambarnya tak tertandingi, tapi harganya bikin kantong jebol. Lawan kelas menengah, National atau Panasonic, Sharp, dan Toshiba. Ini adalah musuh bebuyutan Goldstar. Goldstar diposisikan sebagai kuda hitam. Mereka menyasar pasar low to mid. Stigma barang Korea itu kelas 2 di bawah Jepang masih sangat kuat saat itu. Tetangga yang punya TV Sony dianggap orang kaya, sedangkan yang punya TV Goldstar dianggap yang penting punya TV. Ini adalah masalah image atau citra merek yang mengganjal langkah Goldstar untuk jadi nomor 1 di dunia. Lalu di dalam negerinya sendiri, Goldstar juga mendapat tekanan luar biasa dari saudaranya yang ambisius, Samsung. Samsung di tahun 90-an mulai agresif melakukan inovasi semikonduktor dan menyalip Goldstar. Terjepit oleh dominasi kualitas Jepang dan kecepatan inovasi Samsung, Goldstar harus mengambil keputusan ekstrem. Kembali ke pertanyaan awal kita. Kenapa merek besar yang ada di jutaan rumah ini tiba-tiba hilang dari pasaran menjelang tahun 2000-an? Apakah mereka bangkrut karena kalah saing? Jawabannya, tidak sama sekali. Mereka tidak bangkrut, mereka tidak dibeli oleh perusahaan lain, mereka berevolusi. Ingat cerita di awal tentang perusahaan kosmetik Lucky dan perusahaan elektronik Goldstar. Di tahun 1983, sebenarnya kedua perusahaan ini sudah bergabung secara korporasi menjadi Lucky Goldstar Group. Memasuki awal 1990-an, globalisasi terjadi besar-besaran. Goldstar ingin berekspansi secara masif ke Amerika dan Eropa, namun mereka menabrak tembok besar, persepsi merek. Di pasar barat, nama Goldstar sudah terlanjur dicap sebagai barang budget murah dan berkualitas rendah. Susah sekali bagi mereka untuk menjual produk premium jika namanya masih Goldstar. Toko-toko elit menolak memajang produk mereka di rak utama. Di saat yang sama, secara internal, struktur perusahaan induk mereka agak membingungkan. Mereka adalah gabungan dari perusahaan kimia Lucky dan perusahaan elektronik Goldstar, sehingga grup tersebut sering disebut Lucky Goldstar. Nama yang panjang, sulit diucapkan secara global, dan tidak terdengar canggih. Maka pada 1995, dipimpin oleh Ko Bon-mu, cucu sang pendiri, perusahaan mengambil keputusan yang sangat beresiko, menghapus nama legendaris Goldstar selamanya. Mereka menyingkat Lucky Goldstar menjadi dua huruf yang elegan, modern, dan terdengar sangat premium, LG. Untuk menyempurnakan identitas ini, mereka mengakuisisi perusahaan TV asal Amerika, Zenith, demi meningkatkan teknologi dan menembus pasar barat. LG juga merilis logo baru berupa wajah tersenyum berwarna merah, simbol dunia, masa depan, dan kemanusiaan, serta slogan brilian, Life's Good. Manuver ini sukses besar. Huruf L dan G perlahan menghapus stigma barang murah ini. LG berhasil meriset persepsi pasar, memungkinkan mereka bertarung di kelas premium melawan Samsung dan Apple dengan inovasi layar OLED, smartphone, dan peralatan rumah tangga smart home yang desainnya super elegan. Keputusan mengorbankan nama Goldstar adalah bukti bahwa untuk bisa naik kelas dan bertahan di kerasnya arus teknologi, sebuah perusahaan tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu. Goldstar harus mati agar LG bisa hidup dan merajai dunia. Kisah Goldstar bukan sekedar cerita tentang barang elektronik lama. Ini adalah bukti nyata bahwa untuk bertahan dari kejamnya persaingan zaman, kadang kita harus berani mematikan identitas lama kita yang sudah nyaman demi melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Merek Goldstar mungkin sudah hilang dari rak toko selama lebih dari 2 dekade, tapi warisan ketangguhannya masih hidup di dalam DNA perusahaan LG saat ini. Dan mungkin di gudang berdebu bapak atau kakek kalian masih ada satu TV atau radio tape Goldstar yang masih menyala. Apa kenangan kalian dengan produk Goldstar di masa lalu? Pernah punya TV, kulkas, atau radio merek Goldstar? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.